depan kegiatan lo apa sih Mas? Alhamdulillah nyanyi masih, kemarin juga sempet syuting mini seri. Kalau nyanyi sih lebih banyak kan cover sih, sama desain grafis juga. Sekarang masih kan kalau anak mungkin yang lain kan masih ada sedikit kelihatan. Kalau Mas Ferry ini kayaknya di balik layar ini Mas. Iya sih, lebih banyak di balik layar, terutama pas kemarin pas Covid itu kan emang banyak banget show-show yang cancel gitu kan. Tapi alhamdulillah sih kemarin itu banyak pesanan desain grafis gitu pada saat tahun 2022 kemarin itu udah alhamdulillah sih event-event tuh udah mulai jalan-jalan lagi. Mas, tapi maaf ini ketika memutuskan untuk download itu gitu, apa memang ada kaitannya dengan sepi job, mungkin bisa dibilang seperti itu? Enggak sih, jadi kemarin itu kan emang aku tuh baru mulai usaha banget, dan itu tadi beberapa bulan yang lalu tiba-tiba harus keluarin dana mendesak gitu kan. Namanya juga kita usaha, kita punya apa ya, beberapa channel lah gitu yang saling kerjasama, baik dari pengiriman barang dan lain-lain sebagainya gitu kan. Jadi kemarin itu pas lagi usaha itu lagi jalan untuk pengiriman barang, aku kan punya usaha koper ya, produksi koper. Jadi tiba-tiba yang harusnya barangnya dikirim dalam sekali kirim tiba-tiba jadi 3 kali gitu kan, itu kan tiba-tiba harus bengkak di biaya kirim dan sebagainya. Makanya kemarin itu waktu itu sih udah teratasi gitu kan. Nah gara-gara si iklan itu tadi kan jadi kepo nih, oh siapa tahu someday butuh nih kan dana mendesak, daripada pinjam ke orang gitu kan, lebih baik yang seperti itu. Tapi ternyata ya aku salah. Mas kayaknya lebih nyaman sekarang ya buka juga sekolah itu apa audisi itu Mas apa sih? Oh, sekolah acting. Ya sekolah acting itu. Ya. Gimana Mas? Itu masih jalan sih, cuman lebih ke private sih. Oh. Jadi nggak terbuka untuk kelas yang reguler, tapi lebih ke private sih. Masih ngajar acting juga sama public speaking. Diundang buat seminar-seminar. Mas mungkin ada nggak sih fun fact mungkin dari sosok Ferry yang mungkin orang lain tuh nggak tahu tuh, misalkan Mas Ferry suka apa atau mungkin apa gitu yang orang Kalau tahu? fun fact sih biasanya lebih ke ini ya, kebanyakan orang tuh mikirnya Ferry itu kan pemalu ya kan. Sebenarnya aku itu bukan sosok yang pemalu ya, cuman kalau dibilang dulu itu aku emang males ngomong. Jadi sebenarnya makanya sekarang sering muncul di seminar-seminar public speaking sebagai pembicara, itu banyak sih yang bilang, aku kira Mas Ferry itu dulu orangnya pemalu loh gini. Kenapa nggak percaya diri atau? Enggak, makanya aku bilang aku tuh bukan pemalu gitu. Kalau pemalu itu ya pemalu, tapi kalau aku tuh lebih ke males ngomong aja gitu kalau nggak pada tempatnya. Dan juga banyak netizen yang bilang Mas Ferry sekarang bikin pangling. Maklum faktor U ya. Kalau ngebandinginnya sama 20 tahun yang lalu ya pasti ya. Sekarang udah nambah umur, apalagi kalau dibandinginnya sama waktu kompetisi jelas sih udah 20 tahun. Emang ini sengaja ada program pengurusan badan atau gimana sih Mas? Enggak, akunya emang kadang-kadang suka males makan. Apalagi kalau lagi bikin desain, ngedit video dan sebagainya, itu kadang-kadang nggak berasa aja dari pagi atau udah sampai malam gitu kan. Kalau udah berasa lapar banget itu baru pesen makan. Itu ya sekarang bikin buat terlihat tampil apa ya? Lebih kurus. Kurus ya. Itu. Mungkin banyak netizen kok Mas Ferry sekarang kurusan. Turun berapa kilo Mas? Aku sih nggak nimbang ya. Nggak pernah nimbang, pokoknya ya kayak gitu sih. Kadang-kadang kalau pas lagi ngedit video aku nulis juga, nulis buku, terus bikin desain grafis, pesanan-pesanan logo dan sebagainya. Kadang-kadang tuh emang suka lupa waktu makan sih. Mas kan ini udah kepala 4 ya? Udah Kepala 4 nih. Apa sih target hidup lu Mas Fer? Artinya kan dari Seger Karing nyanyi oke. Terus bisnis buka usaha private itu acting oke. Apa lagi yang mau lu kejar Mas di usia kepala 4 ini? Apa sih ya, aku pengen nikmatin hidup, pengen keliling Indonesia aja sih sebenarnya. Itu target. Ada Jadi yang lain mungkin? Itu aja sih, lebih ke mungkin itu cara aku buat ngebahagiain diri sendiri sih ya. Jadi buat aku bahagia itu kita sendiri yang cari. Nyoba-nyoba bikin single lagi atau nyanyi-nyanyi lagi? Itu sih lihat nanti. Kemarin sih sempat banyak tawaran, cuman aku emang lagi agak kurang tertarik ya. Mungkin kalau misalkan nanti di waktu yang tepat atau
kerjasamanya sama orang yang tepat mungkin sih bisa balik lagi. Tapi kemarin sih sempat ada tawaran sih dalam waktu dekat. Tapi takut gak sih menghadapi persaingan dunia nyanyi sekarang yang banyak banget pendatang baru, terus dengan beragam gitu, gimana? Beragam. Mas? Yang jelas sih kalau persaingan dari dulu sampai kapanpun akan selalu ada. Tapi yang jelas ada petingkat yang emang setia ya. Alhamdulillahnya yang penting kita terus berkarya aja. Mau di bidang nyanyi, mau di bidang acting, mau di bidang MC sekalipun, semua ada pasarnya sih. Dan rezeki nggak bakalan ketukar. Oke. Sip. Kita bahas soal kesehatan yang tampil beda ini, mungkin ada apa sih Mas, mungkin bisa dikasih info. Mungkin banyak orang atau netizen yang banyak banget sih sebenarnya komen kok kurusan apa segala macam. Banyak juga yang mereka-reka, ada yang arahnya ke arah negatif, pemakai dan sebagainya gitu. Jadi kalau sedikit cerita, tahun 2018 sampai 2019 itu aku tuh sakit non medis ya. Sebenarnya pada saat awalnya itu dikiranya sakit medis karena waktu itu ada tumor yang muncul di sini. Jadi aku sempat benar-benar vakum hampir 2 tahun waktu itu kan. Nggak terima job nyanyi, nggak terima job syuting. Sempat beberapa kali syuting on air dan itu aku tutupin pakai turtleneck karena aku emang nggak mau ngebuka banget soal sakitnya aku waktu itu. Tapi ternyata setelah ditelusurin bukan tumor beneran, bukan penyakit medis gitu kan. Alhamdulillah waktu itu sembuhnya di Ruqyah. Ya, ternyata ada kiriman hal-hal yang mistis dan sebenarnya proses pembersihannya sampai sekarang sih masih alhamdulillah dibantu sama beberapa orang juga ya, ada Kang Jeffrey gitu. Dan sebenarnya sejak sakit itu dari tahun 2019 itu kayak apa ya, mau makan sebanyak apapun nutrisinya kayak nggak masuk aja gitu loh. Nggak keserap ya? Nggak keserap gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin aku tuh jadi looks-nya itu jadi kelihatan lebih kurus dan sebagainya. Jadi pokoknya doain aja semoga segera bisa dibersihin total dan bisa lebih fresh lagi, dan yang pasti semoga kedepannya nggak ada hal-hal seperti itu lagi ya. Jadi hidup itu sebenarnya kalau dibilang serem ya serem, dibilang enjoy ya enjoy gitu. Tapi pada saat kita pengen enjoy, kita butuh ketenangan, ada aja hal-hal yang datang, baik itu masalah di dunia nyata ataupun masalah yang kayak gini kan bisa dibilang bukan dunia nyata ya, tapi emang hal-hal bisnis itu emang selalu ada sih. Tapi waktu itu sempat ngalamin drop mungkin atau depresi? Drop banget, jadi drop secara fisik dan drop secara mental sih ya. Makanya waktu itu sempat aku vakum dari dunia sosmed. Kalau drop secara fisik ya bikin aku waktu itu sempat setahun setengah itu benar-benar nggak bisa kerja gitu. Pada saat udah setahun setengah itu dibilang benar-benar sembuh juga enggak gitu, tapi karena tumornya udah hilang, walaupun fisik masih belum 100% normal, tapi ya aku udah bisa kerja, udah bisa ngambil job, udah bisa nyanyi, ya udah gitu, ajar aja terus gitu. Nggak tahu yang ngirim Mas, mungkin di rumah ada kiriman apa, benda atau apa gitu. Kalau bendanya di mana sih, aku nggak tahu bendanya di mana, cuman katanya emang ada sesuatu yang ditanam waktu itu. Makanya begitu udah sembuh aku memutuskan buat pindah. Tapi yang jelas sih penampakan makhluk itu tuh nyata banget. Jadi akibat itu lu bisa merasakan, bisa lihat, atau sebelumnya sudah pernah lu punya? Sebelumnya sih dulu bisa ngelihat makhluk-makhluk astral seperti itu ya, emang sempat punya pengalaman. Cuman emang waktu aku umur 13 tahun kan mata batinnya sempat ditutup. Jadi jarang ngelihat, tapi sesekali masih ngelihat. Sama astral projection sih aku emang dari umur 9 tahun ya sering ngalamin astral projection. Tapi pas tahun 2018-2019 itu yang harusnya aku udah nggak gampang ngelihat mereka, jadi itu seliweran banget, yang genderuwo lah, yang kuntilanak di dalam rumah. Dan akhirnya lu pindah karena sudah tidak nyaman mungkin. Nggak nyaman banget, yang jelas sih maksudnya aku cuma pengen hidup tenang gitu kan, sebenarnya nggak mau punya musuh. Cuman kadang kita nggak tahu ya, kita nggak ngerasa punya musuh, kita nggak ngerasa bikin kesalahan sama orang, tapi kadang-kadang hal seperti itu ada aja gitu. Apalagi kalau misalkan kita sembarangan gitu kan, ngomong sama orang atau apa, nyinggung perasaan orang. Tapi yang jelas makin kesini aku sih ya makin filter lagi lah ya, jangan sampai
aku bikin salah sama orang, atau misalkan jangan menimbulkan sesuatu yang sekiranya bisa menimbulkan iri dari orang gitu. Karena aku sendiri ngerasa dari dulu aku biasa aja sih ya, maksudnya nggak yang heboh dapat job ini itu apa segala macam, itu nggak yang gembar-gembor segala macam gitu. Tapi ya who knows gitu, entah apa modusnya orang, entah sakit hati karena apa, ya aku juga nggak tahu. Lebih ngejaganya seperti apa Mas, protek hal-hal salah yang satu- kasat mata? Aku sih lebih kepada ini sih ya, nggak terlalu aktif di sosmed sih. Dengan cara itu aja sih kalau aku bilang ya. Cuman terkadang yang namanya pekerjaan di dunia entertain butuh Harus. eksistensi juga di sosmed gitu. Mau tidak mau Tapi ya. sekarang gimana Mas? Masih ada kiriman-kiriman? Ngerasanya. Katanya sih 75% bersih. Tinggal sedikit lagi harus dibersihkan lagi. Insya Allah sih nanti kalau misalkan ada waktu aku dibersihin lagi. Minta bantu doanya aja sih semuanya. Di bagian mana waktu itu Mas? Di sini segede bakso urat. Tiba-tiba muncul. Dan itu dipegang nggak sakit. Tapi emang berasanya itu di dalam sih ya, kayak gampang capek, gampang sakit. Dan waktu itu aku sempat ngalamin demam itu sampai setahun. Demam nggak sembuh-sembuh aja, dan setiap malam itu tuh sampai menggigil gitu kan. Tiap habis maghrib sampai subuh itu nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin, tapi aku tuh pakai celana berlapis-lapis, sampai pakai kaos kaki tebel, pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai sweater segala macam. Dioperasi atau? Gitu. Awalnya dioperasi, sempat hilang, terus sempat muncul lagi gitu. Tapi pas alhamdulillah pada saat aku waktu itu di Rukiah udah hilang, nggak muncul lagi gitu. Tinggal pelan-pelan fisik aku yang dibenerin gitu kan, biar bisa aktivitas lagi. Ada pesan nggak untuk orang-orang mungkin? Pesannya ya mungkin kita hati-hati aja dalam circle, dalam kehidupan sosial. Kita nggak tahu siapa lawan, siapa kawan. Yang jelas kita kontrol, jaga ucapan dan ini sebagai macam. Dan buat orang-orang yang masih suka mempraktekkan hal-hal mistis atau hal-hal gaib kayak gitu, janganlah, efeknya itu luar biasa banget ke orang gitu kan. Maksudnya kalau emang ada sesuatu ya diomongin aja baik-baik, mungkin bisa diselesaikan. Kenapa harus menggunakan jalur hitam seperti itu gitu kan? Karena kalau pesannya aku ya, jalur hitam seperti itu efeknya bukan hanya ke korban, tapi buat si pelaku pengirimannya juga nanti akan ada balasannya, karma itu nyata. Oke. Siap, terima